Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kelompok kami mengenai analisis vitamin C, kadar air, dan kadar abu pada daun kelor. Kelompok 6 beranggotakan Farah Salsabila Maidi, Meliana Septiani, dan Salma Hayati. Moringa oleifera lem dapat berupa semak atau berupa pohon dengan tinggi 7-12 meter dengan diameter 30 cm. Batangnya berkayu lunak dan memiliki kualitas rendah. Daun tanaman kelor memiliki karakteristik bersirip tidak sempurna, kecil berbentuk telur sebesar ujung jari, bersusun majemuk dalam satu tangkai. Helaian anak daun memiliki warna hijau sampai hijau kecoklatan, berbentuk bulat telur dengan panjang 1-3 cm dan lebar 4 mm sampai 1 cm. Ujung daunnya tumpul, pangkal daun membulat, dan tepi daun rata. Kulit akar memiliki rasa dan bau yang tajam dan pedas, dari dalam berwarna kuning pucat, bergaris halus, tapi terang dan melintang. Tanaman kelor memiliki rasa agak pahit, bersifat netral, dan tidak beracun. Daun kelor disebut juga the miracle tree karena setiap bagian dari pohon kelor memiliki manfaat yang luar biasa. Daun kelor kaya akan mineral dan vitamin. Fitokimia seperti tanin, sterol, terpenoid, flavonoid, saponin, antraquinon, alkaloid, dan gula produksi hadir bersama dengan agen anti kanker seperti glukosinolat, isotiosianat, senyawa glikosida, dan gliserol 19-oktadekanoat. Memiliki nilai kalori yang rendah dan dapat digunakan dalam diet. Buahnya berserat dan bermanfaat untuk mengobati masalah pencernaan dan mencegah kanker usus besar. Vitamin dan mineral pada daun kelor, jika dibandingkan dengan pangan lain, yaitu vitamin C pada daun kelor 7 kali lebih banyak daripada jeruk, vitamin A 10 kali lebih banyak daripada wortel, kalsium 17 kali lebih banyak daripada susu, protein 9 kali lebih banyak daripada yogurt, kalium 15 kali lebih banyak daripada pisang, zat besi 25 kali lebih banyak daripada bayam. Selanjutnya, vitamin C atau yang dikenal juga dengan asam askorbat merupakan vitamin berbentuk kristal putih yang mudah larut dalam air, paling sederhana, mudah berubah akibat oksidasi, namun sangat berguna bagi manusia. Struktur kimianya terdiri dari 6 atom C dengan rumus molekul C6H8O6 dan berat molekul 176,13. Vitamin C mudah teroksidasi secara reversibel, membentuk asam dehidroaskorbat dan kehilangan 2 atom hidrogen. Vitamin C merupakan salah satu vitamin esensial karena manusia tidak dapat mensintesis vitamin C sendiri sehingga harus memperolehnya dari luar, yaitu dari makanan sebagai sumber utama. Nah, sumber vitamin C yaitu buah-buahan dan sayur-sayuran, terutama buah yang masam dan sayuran, daun-daunan, dan jenis kol. Selanjutnya ada metabolisme vitamin C. Vitamin C mudah diabsorpsi secara aktif dan mungkin pula secara difusi pada bagian atas usus halus, kemudian masuk ke peredaran darah melalui vena porta. Rata-rata absorpsi adalah 90% untuk konsumsi vitamin C antara 20 hingga 120 mg sehari. Sedangkan untuk konsumsi vitamin C tinggi hingga 12 gram sebagai obat hanya diabsorpsi sebanyak 16%. Vitamin C kemudian di bawah ke semua jaringan. Tubuh dapat menyimpan sekitar 1.500 mg vitamin C bila dikonsumsi mencapai 100 mg per hari. Jumlah ini dapat mencegah terjadinya skorbut atau penyakit akibat kekurangan vitamin C selama 3 bulan. Tanda-tanda skorbut akan terjadi ketika persediaan tersisa 300 mg. Konsumsi yang melebihi taraf kejenuhan berbagai jaringan diekspresikan melalui urin dalam bentuk asam oksalat. Pada konsumsi melebihi 100 mg sehari, kelebihan akan dikeluarkan sebagai asam askorbat atau sebagai karbon dioksida melalui pernafasan. Meskipun tubuh mengandung sedikit vitamin C, sebagian masih akan dikeluarkan. Makanan yang tinggi seng atau pektin dapat mengurangi absorpsi, sedangkan zat-zat di dalam ekstrak jeruk dapat meningkatkan absorpsi. Kadar air. Air merupakan salah satu unsur penting dalam bahan pangan. Meskipun bukan sumber nutrien, namun keberadaan air sangat esensial dalam kelangsungan proses biokimiawi organisme hidup. Air dapat mempengaruhi penampakan, tekstur, serta cita rasa suatu makanan. Air dalam pangan berperan dalam mempengaruhi tingkat kesegaran, stabilitas, keawetan, dan kemudahan terjadinya reaksi-reaksi kimia, aktivitas enzim, dan pertumbuhan mikroba. Kandungan air dari suatu bahan pangan perlu diketahui terutama untuk menentukan persentase zat-zat gizi secara keseluruhan. Jumlah kadar air yang terkandung di dalam suatu bahan pangan sangat berpengaruh terhadap seluruh susunan persentase zat-zat gizi secara keseluruhan. Dengan mengetahui kadar air, maka total padatan dalam bahan pangan dapat diketahui.
Kadar abu. Abu adalah zat anorganik sisa hasil pembakaran suatu bahan pangan. Kandungan dan komposisi abu tergantung pada macam bahan dan cara pengabuannya. Sebagian besar bahan makanan, yaitu sekitar 96%, terdiri dari bahan organik dan air. Sisanya merupakan bahan anorganik berupa mineral yang disebut dengan abu. Pengukuran uji kadar vitamin C. Analisis pertama yaitu pengukuran uji kadar vitamin C dari daun kelor atau Moringa oleifera menggunakan metode spektrofotometer UV-VIS. Sampel daun kelor yang dipakai pada penelitian kali ini dipilih sebagai sampel rata-rata berumur 10 sampai dengan 15 tahun dengan usia permanen sekitar 2 bulan, dan daun yang digunakan untuk sampel merupakan campuran dari daun kelor yang tua dan agak tua. Perbedaan kadar vitamin C yang diperoleh bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya yaitu lingkungan yang di mana tumbuhan daun kelor itu tumbuh. Pengaruh ketinggian tempat pun dapat berpengaruh kepada proses metabolisme tanaman, seperti proses biokimia dan sintesis senyawa metabolit sekunder, seperti vitamin. Selanjutnya, analisis kadar air. Keberadaan air dalam bahan pangan sering dikaitkan dengan kualitas bahan pangan sebagai pengukur bagian bahan kering atau padatan, penentu indeks kestabilan selama penyimpanan, serta penutup organoleptik terutama rasa dan keempukan. Kadar air daun kelor segar sekitar 80% dan akan mengalami penurunan menjadi 13% jika dikeringkan pada oven dengan suhu 40 derajat Celcius. Berdasarkan penelitian ini, diketahui bahwa kadar air daun kelor mencapai 75.683% dan mengalami penurunan menjadi 7.463% untuk pengeringan langsung di bawah sinar matahari, 8.614% jika dikeringkan dalam ruangan, dan 8.201% jika dikeringkan dengan menggunakan oven pada suhu 40 derajat Celcius. Proses pengeringan daun kelor dipengaruhi oleh suhu pengeringan dan lama pengeringan. Kadar air terendah diperoleh dengan pengeringan dengan matahari. Pada proses pengeringan dengan matahari, daun kelor dikeringkan secara langsung di bawah sinar matahari dengan suhu sekitar 30 derajat Celcius selama 2 hari. Jika dibandingkan dengan proses pengeringan dengan oven pada suhu 40 derajat Celcius selama 16 jam, pengeringan dengan menggunakan matahari memerlukan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan pengeringan dengan oven, yaitu 4 jam, dengan perbandingan penurunan kadar air untuk metode matahari sebesar 0,738% lebih rendah dibandingkan dengan metode oven. Analisis terakhir yaitu pengukuran kadar abu. Setiap bahan pangan mengandung kadar abu atau komponen anorganik dalam jumlah yang berbeda. Abu tersebut disusun oleh berbagai jenis mineral dengan komposisi yang beragam tergantung pada jenis dan sumber bahan pangan. Kelor merupakan salah satu bahan pangan yang mengandung komposisi mineral yang sangat lengkap. Mineral pada daun kelor segar sekitar 22%. Jika nilai tersebut jauh lebih kecil dari kandungan mineral pada hasil pengujian ini, yaitu 13.565% dibandingkan dengan kadar mineral daun segar tanpa perlakuan. Komposisi mineral daun kering mengalami peningkatan menjadi 16,08%, 14.342%, dan 16.332%, masing-masing untuk pengeringan matahari, pengeringan dalam ruangan, dan oven pada suhu 40 derajat Celcius. Peningkatan konsentrasi ini disebabkan oleh berkurangnya kadar air dari daun kelor, sehingga mineral bahan menjadi terkonsentrasi. Kesimpulannya, kadar vitamin C daun kelor dapat berbeda, salah satunya dipengaruhi oleh lingkungan yang di mana tumbuhan daun kelor itu tumbuh. Pada daerah pesisir 20 mdpl kadar vitamin C-nya yaitu 296,40 ppm, sedangkan pada daerah menengah 50 mdpl yaitu 267,12, dan pada daerah ketinggian 296 mdpl yaitu 413,71 ppm. Kadar air dan kelor segar mencapai 75.683% dan mengalami penurunan menjadi 7.463%. Untuk pengeringan langsung di bawah sinar matahari 8.614% jika dikeringkan dalam ruangan, dan 8,201% jika dikeringkan dengan menggunakan oven pada suhu 40 derajat Celcius. Kadar abu daun kelor segar yaitu 13,565% dan mengalami peningkatan menjadi 16,008% untuk pengeringan langsung di bawah sinar matahari, 14,342% jika dikeringkan dalam ruangan, dan 16,322% jika dikeringkan dengan menggunakan oven pada suhu 40 derajat Celcius.
Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.